Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada materi matematika wajib kelas 12 dengan subpokok bahasan kedudukan titik, garis, dan bidang. Untuk memahami pengertian kedudukan titik, garis, dan bidang yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yuk kita terapkan pada bangun ruang. Contoh 1. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ada dua soal di sini. Yang pertama, sebutkan titik-titik yang terletak pada garis CG, garis AD, dan garis DF. Soal kedua, sebutkan titik-titik yang tidak terletak pada garis CG, garis AD, dan garis DF. Yuk kita jawab. Titik yang terletak pada garis CG. Garis CG ditunjuk oleh garis yang berwarna hijau. Yang terletak pada garis CG itu adalah titik C dan titik G. Sedangkan titik yang tidak terletak pada garis CG, pada kubus dilihat titik apa saja yang tidak dilalui oleh garis hijau ini. Tidak lain adalah titik A, titik B, titik D, titik E, titik F, dan titik H. Selanjutnya, garis AD ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Titik yang terletak pada garis AD, yang bisa dilalui garis AD ini, tidak lain adalah titik A dan titik D itu sendiri. Sedangkan titik yang tidak terletak pada garis AD, berarti titik B, titik C, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Garis DF ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah ini melalui titik D dan titik F. Berarti titik yang terletak pada garis DF itu adalah titik D dan titik F. Sedangkan titik yang tidak terletak pada garis DF itu adalah titik A, titik B, titik C, titik E, titik G, dan titik H. Contoh yang kedua, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Soal yang pertama, sebutkan titik-titik yang terletak pada bidang BCGF dan bidang ACGE. Soal kedua, sebutkan titik-titik yang tidak terletak pada bidang BCGF dan bidang ACGE. Di sini sengaja dibuat bidangnya sama biar bisa membedakan. Kita jawab. Bidang BCGF. Bidang BCGF itu adalah bidang yang dibatasi oleh garis yang berwarna hijau. Titik yang terletak pada bidang BCGF itu ada 4, yaitu titik B, titik C, titik F, dan titik G. Sedangkan titik yang tidak terletak pada bidang BCGF tentunya yang tidak dilalui oleh bidang ini. Titik apa saja? Yaitu titik A, titik D, titik E, dan titik H. Selanjutnya bidang ACGE ditunjukkan oleh daerah yang dibatasi oleh garis berwarna merah. Ini adalah bidang ACGE. Titik yang terletak pada bidang ACGE itu tentunya titik yang dapat dilalui oleh bidang ini. Titik apa? Tidak lain adalah titik A, titik C, titik G, dan titik E.
Sedangkan titik yang tidak dilalui oleh bidang ACGE ini berarti titik tersebut tidak terletak pada bidang ACGE. Titik apa saja? Titik B, titik D, titik F, dan titik H. Contoh yang ketiga. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Soal yang pertama, sebutkan 3 pasang garis yang saling sejajar pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Soal kedua, sebutkan 3 pasang garis yang saling berpotongan pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Soal ketiga, sebutkan 3 pasang garis yang saling bersilangan pada kubus A, B, C, D, E, F, G. Yuk kita jawab. Perhatikan juga gambarnya. 3 pasang garis yang saling sejajar. Pasangan pertama, garis AB ini sejajar dengan garis EF. Sejajar pula dengan garis DC, sejajar pula dengan garis HG. Di sini hanya dituliskan sepasang saja yang terdiri dari 2 garis. Pasangan kedua, garis BC sejajar dengan garis FG. Ditunjukkan oleh warna hijau juga, hanya lebih gelap. Garis BC ini selain sejajar dengan garis FG, dia juga sejajar dengan garis EH, juga sejajar dengan garis AD. Pasangan yang ketiga, garis AE sejajar dengan garis DH. Selain itu, garis AE ini juga sejajar dengan garis BF, sejajar pula dengan garis CG. Soal yang kedua, sebutkan 3 pasang garis saling berpotongan pada kubus ABCD EFGH. Perhatikan gambarnya. Garis AE dan garis HE ini adalah salah satu garis yang berpotongan pada kubus ABCD EFGH dengan titik potong ada pada titik B. Pasangan kedua, garis AB ini berpotongan dengan garis AE. Titik potongnya ada di titik A. Pasangan ketiga, garis DH ini berpotongan dengan garis HG. Titik potongnya ada di titik H. Garis DH ini selain berpotongan dengan garis HG, garis DH juga berpotongan dengan garis HE, juga berpotongan dengan garis AD. Soal yang ketiga, sebutkan 3 pasang garis yang saling bersilangan. Perhatikan, syarat 2 garis saling bersilangan itu garisnya tidak sebidang. Pasangan yang pertama, garis AF ini bersilangan dengan garis CH. Kalau dilihat di gambar, sekilas terlihat berpotongan karena kita menggambar dimensi 3-nya ini, bangun ruangnya ini pada bidang datar. Tetapi perhatikan, garis AF itu terletak pada bidang ABFE, sedangkan garis CH itu terletak pada bidang DCGH. Karena tidak sebidang, maka 2 garis ini dikatakan bersilangan. Pasangan yang kedua, garis DH bersilangan dengan garis EG. Garis DH ini bisa dilihat terletak pada bidang DCGH atau terletak pada bidang ADHE. Sedangkan garis EG ini terletak pada bidang EFGH. Jadi, karena tidak sebidang, maka garis DH dengan garis EG ini saling bersilangan.
pasangan ketiga, garis AB dengan garis CF. Ini juga merupakan pasangan garis yang saling bersilangan. Mengapa? Karena garis AB dengan CF ini tidak sebidang. Contoh keempat, sama, masih kita perhatikan kubus ABCD, EFG. Pertanyaan yang pertama, sebutkan semua garis yang terletak pada bidang BCDF. Pertanyaan kedua, sebutkan semua garis yang sejajar bidang ABCD. Pertanyaan ketiga, sebutkan dua garis yang menembus bidang ABCD. Yuk kita jawab. Bidang BCGF itu bidang ini, sisi tegak yang sebelah kanan ini. Garis yang terletak pada bidang BCGF yang pertama adalah garis BC, yang kedua adalah garis CG, yang ketiga adalah garis GF, yang keempat adalah garis BF. Selain itu, ada juga garis BG dan garis CF. Keenam garis inilah yang terletak pada bidang BCGF. Pertanyaan kedua, sebutkan semua garis yang sejajar bidang ABCD. Bidang ABCD itu adalah bidang alas. Di sini ditunjuk oleh daerah yang berwarna coklat. Kita cari garis yang sejajar bidang ABCD. Yang pertama adalah garis EF. Yang kedua adalah garis HG. Yang ketiga adalah garis FG. Yang keempat adalah garis EH. Yang kelima adalah garis EG. Dan yang keenam adalah garis FH. Pertanyaan ketiga, sebutkan dua garis yang menembus bidang ABCD. Bidang ABCD sama bidang alas yang berwarna coklat ini. Garis yang menembus bidang ABCD yang pertama adalah garis AE. Titik tembusnya itu ada di titik A. Yang kedua adalah garis AH. Sama, titik tembusnya juga ada di titik A. Selain dua garis ini ada lagi yang menembus bidang ABCD. Di antaranya adalah garis BF, garis CG, garis DH, dan masih ada yang lainnya. Contoh yang terakhir, contoh kelima, masih tetap sama. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk contoh kelima ini, setiap satu soal kita langsung jawab. Soal yang pertama, sebutkan sepasang bidang yang saling sejajar pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan gambarnya. Bidang A, B, C, D itu sejajar dengan bidang E, F, G, H. Bidangnya terlihat pada daerah yang berwarna coklat. Selain itu, masih ada bidang lain yang sejajar pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu bidang B, C, G, F itu sejajar dengan bidang A, D, H, E. Sedangkan bidang A, B, F, E itu sejajar dengan bidang D, C, G, H. Pertanyaan yang kedua, sebutkan sepasang bidang yang saling berpotongan pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan gambarnya. Di sini yang satu diarsir atau diwarna kuning terang, yang satu kuning kunyit. Bidang A, B, F, E ini berpotongan dengan bidang E, F, G, H. Karena apa?
karena kedua bidang ini mempunyai satu garis persekutuan yang disebut dengan garis potong. Garis potongnya tidak lain adalah garis EF. Untuk bidang yang saling berpotongan yang lainnya bisa dicari sendiri sebagai latihan. Pertanyaan yang ketiga, apakah bidang ABGH berpotongan dengan bidang BCGF? Jika iya, sebutkan garis potongnya. Perhatikan, bidang ABGH di sini bidang yang nampak biru, sedangkan bidang BCGF itu adalah bidang yang dibatasi oleh garis berwarna merah ini. Kedua bidang ini saling berpotongan karena apa? Karena kedua bidang ini tepat mempunyai satu garis persekutuan yang disebut dengan garis potong. Garis potongnya adalah garis BG. Semoga apa yang sudah dipaparkan bisa difahami dengan baik. Insya Allah kita bertemu pada video berikutnya, yaitu pada materi jarak antara titik ke titik. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.